Yang jelas untuk biang gulma yang ada di parit, bunga-bunganya itu sudah kita basmi semua dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita review lagi tentang tanaman porang kita yang dari spora ya. Yang dari spora. Ini untuk lahan yang ada di Paranet. Ya, untuk Paranet yang kemarin kita isi ini luas dengan 1000 meter. Kita isi dengan antara 30 sampai 35.000. Jarak tanam 14 cm 14 kali 14. Nah, kita akan review untuk tanaman dari spora ini karena kemarin tahun yang lalu penanaman dari jarak 20 sampai 20 ini kelihatannya masih kurang rapat. Nah, ini akan kita rapatkan dan saya tidak berani ya untuk penanaman yang terlalu rapat ya. Rapat karena ada banyak teman-teman yang lain itu untuk penanaman dari 5 kali 10, ada yang 10 kali 10, bahkan ada yang sampai rapat sekali. Ya, prinsipnya semakin jarang tanaman itu akan semakin baik. Ya, tapi kita juga harus efisiensi lahan. Nah, yang perlu kita review di sini untuk pertumbuhan ya, untuk pertumbuhan spora yang saat ini hampir 1,5 bulan ya. Hampir sudah 1,5 bulan. Nah, belum ada 1,5 bulan karena penanaman kemarin tanggal berapa ya? 16 kelihatan 16 sampai 20. Nah, ini sudah di akhir bulan, hampir satu bulan lebih yang jelas. Ini untuk pertumbuhan sudah sekitar 80% ya, 85 bahkan hampir 90% tumbuh. Ya. Karena kemarin sebelum kita tanam memang bibit kita pilih dulu ya, pilih yang sudah tunas dan yang tidak bertunas kita pisahkan dulu karena supaya nanti pada waktu penanaman itu sudah lebih gampang. Dan ini kelihatan sekali ada yang sudah keluar luar biasa, terus ada yang sebagian masih belum keluar, belum nampak sama sekali. Nah, untuk yang belum nampak sama sekali ini kemarin sudah kita lakukan penyulaman ya, kita sulami dengan bibit lagi yang masih kecil sekaligus untuk pembersihan gulma sambil kita cabuti ya yang di gulutan kita cabuti semua. Nah, untuk saat ini alhamdulillah yang di parit itu sudah mati semua, sudah bersih semua. Nah, tidak ada yang namanya gulma lagi yang di parit. Ya, tinggal gulmanya yang di tanaman, yang di lubang-lubang mulsa. Nah, kita harapkan nanti dengan adanya kita sudah bersih di sini, untuk tanaman-tanaman yang ada di lubang mulsa itu nanti kita akan bersihkan mungkin dengan selalu kita akan mencabuti ya, cabuti secara manual. Dan apabila nanti sudah tanaman itu sudah besar, sudah mulai tunas kedua, tunas ketiga, ya insya Allah untuk tanaman nanti sudah akan mengalahkan gulmanya. Nah, ini untuk tanaman insya Allah sudah akan mengalahkan gulmanya. Yang jelas untuk biang gulma yang ada di parit, bunga-bunganya itu sudah kita basmi semua dengan herbisida sistemik dan herbisida pratumbuh. Pengaruh enggak ke dalam tanaman secara otomatis yang namanya kita pakai herbisida, pakai sedikit kimia. Ya, kalau kita dalam kehidupan ya kita apabila kita sakit ya walaupun kita sudah makannya secara organik ya perlu yang namanya obat. Nah, obat yang sedikit mungkin ada kimia. Nah, ini kita pakai yang itu ya. Karena untuk organik, untuk herbisida kita belum tahu ya. Herbisida yang organik itu agak susah juga. Nah, kita pakai yang itu sehingga nanti secara otomatis untuk mikroorganisme yang ada di dalam tanah pun juga akan mati ya, mati. Nah, untuk menghidupkan lagi selalu kita kasih yang namanya pupuk organik cair ya, pupuk organik cair. Untuk lahan ini kita sudah lakukan ya untuk pemupukan dengan pupuk organik cair. Ini sesuai dengan waktunya kemarin ya. Kita sudah lakukan di sini. Nah, alhamdulillah secara fisik untuk tanamannya sudah mulai tumbuh besar. Untuk besarnya spora ya seperti ini. Ini untuk tunas pertamanya ya luar biasa lah, luar biasa. Ya nanti kalau sudah mulai tunas kedua, biasanya tunas kedua itu sudah mulai tinggi ya segini.
Ini tunas pertamanya paling segini ya. Tunas pertama, tunas kedua. Nah, di tunas kedua, tunas ketiga itu pada dasarnya mungkin daun sudah sangat rapat, sudah menutupi semua ya. Kita review lebih dekat untuk tanamannya seperti apa. Nah, ini tanaman yang dari spora. Nah, itu sudah tumbuhnya hampir 90% ya. 90% sudah mulai tumbuh. Sampai ke sana tumbuhnya kecil-kecil. Sebelah sini sampingnya ini untuk gulma kemarin harus kita cabutin lagi ya, sudah lumayan lebat lagi. Nah, yang ini belum, penyulamannya belum selesai, yang satu ini. Yang ke sana itu sudah selesai semua. Dan untuk pertumbuhannya ya seperti ini. Untuk daun-daun sudah mulai hijau-hijau. Ya, udah mulai hijau. Nah, ini untuk pertumbuhan daun yang dari spora itu ya seperti ini ya, udah mulai hijau ya. Untuk pertumbuhan kadang untuk ada yang kuning itu ya 1-2 wajar, kemungkinan dari tunas muda. Tapi kalau untuk di bawah naungan, saya yakin untuk pertumbuhan tunas kuning itu enggak sebegitu seberapa, kecuali kalau lahan-lahan yang tanpa naungan ya secara otomatis memang menguningnya itu agak lama. Tapi nanti untuk tunas kedua ya sudah selesai. Nah, ini untuk paret yang kita bersihkan, ini rumput-rumputnya sudah mati ya, sudah mati, sudah bersih. Nah, ini tinggal rumput yang di pinggir. Ini kayak ada kayak lumut ya, seperti kayak lumut kecil-kecil rumputnya yang kayak gini. Pada dasarnya untuk rumput yang besar-besar sudah mati semua ya. Kita sudah kelihatan untuk lahannya sudah mulai bersih ya, mulai bersih. Untuk tanamannya masih kelihatan hijau kecil-kecil. Nah, ini ada sebagian yang sudah mulai muncul tunas-tunas kedua ya. Nah, ini untuk tanaman yang sudah mulai muncul tunas kedua. Ini deketin dulu. Nah, itu tunas kedua itu sudah mulai muncul, Nah, untuk tunas-tunas kedua ini yang nanti kita harapkan nanti pertumbuhannya saya yakin akan lebih besar daripada tunas pertama. Nah, yang nantinya di situ diharapkan untuk tunas-tunas yang kedua daunnya itu memang benar-benar sudah menutup ya, menutup dari lubang mulsa, sehingga intensitas cahaya yang dari atas itu tidak mengenai bawah, sehingga untuk gulma itu sudah enggan tumbuh lagi. Yang kita harapkan demikian. Ini yang lahan-lahan kita dari spora ya. Untuk spora yang di sini yang besar yang kita tanam di sini ini ialah spora-spora yang super, yang lumayan besar. Untuk isi 1 kilo kemarin ya, ternyata isinya tidak nyampe 5.000, sekitar 4.000-an untuk yang super. Untuk yang spora-spora kecil itu pada dasarnya ya nyampenya isinya lebih banyak. Cuman ya untuk spora ini bisa dikategorikan ada macam banyaknya, ada yang besar ada yang kecil. Tapi pada dasarnya untuk yang besar sendiri ya, untuk spora-spora yang besar sendiri yang kemarin kita tanam di sini, setelah waktunya lama dan sampai sekarang itu juga mengecil ya. Dan ini mengecil, tidak semua yang besar itu akan bertahan sampai waktunya itu akan besar terus. Dan yang kecil-kecil itu juga kemungkinan kalau waktu-waktu yang dulu itu juga sudah besar juga. Dan saat ini sudah mulai mengecil. Ini ada hewan pengganggu yang di sana, ada ayam-ayam, padahal kita sudah pasang waring keliling ya, tapi ada ayam masuk. Nah, ayamnya masuk ya. Ayamnya itu sebenarnya tidak mengganggu, sebenarnya juga ada membantu juga ya untuk tanaman kita, karena ayam itu mencari belalang ya. Cuman yang mengganggu itu nanti akan menginjak dari tunasnya tanaman kita, yang itu yang kita sayangkan di situ ya. Mungkin review dari spora kita yang usia hampir 1,5 bulan ya, ini kita akhiri dulu.
Ya, semoga konten ini bermanfaat dan bisa memantau untuk perkembangan tanaman porang kita yang dari spora. Dari saya mungkin cukup sekian. Berkah selalu, sukses selalu buat teman semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.